Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Rahmawati, NIM 9323011120 dari kelas Tadris Matematika A. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Keterampilan dasar-dasar mengajar KDM atau keterampilan dasar teknik instruksional adalah keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru dengan terlepas dari tingkatan kelas dan bidang studi yang diajarkan. Terdapat 8 keterampilan dasar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kedelapan keterampilan dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran mempunyai pengaruh positif. Di antaranya adalah 1. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui kontrak belajar yang akan dilakukan sehingga siswa mengetahui batas-batas tugas atau perilaku yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menghubungkan fakta-fakta keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pembelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Adapun komponen-komponen keterampilan untuk membuka pelajaran adalah dengan 1. Menarik perhatian siswa meliputi gaya mengajar guru, penggunaan alat-alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara kehangatan dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan minat siswa. Dan yang ketiga, memberi acuan meliputi mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan meliputi membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa dan membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan dengan pengetahuan yang akan dibahas, menjelaskan konsepnya atau pengertiannya sebelum menyajikan secara rinci. Sedangkan komponen-komponen keterampilan untuk menutup pelajaran adalah 1. Meninjau kembali inti pelajaran yang diajarkan dengan cara merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Yang kedua, mengevaluasi meliputi mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, dan mengekspresikan ide pada situasi lain, juga mengekspresikan pendapat siswa dan menulis soal-soal. Kemudian, prinsip-prinsip keterampilan yang digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermakna. Kegiatan untuk menarik perhatian dan motivasi hendaknya berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Cerita dan lawakan yang tidak berkaitan hendaknya dihindari. Dan yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang dilakukan guru dalam memperkenalkan materi maupun merangkum materi yang penting yang telah diajarkan hendaknya merupakan kesatuan dan kesinambungan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan dari adanya keterampilan bertanya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi. Yang kedua,
memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi atau konsep. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Dan keenam, mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi. Dan yang terakhir, menguji dan mengukur hasil belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan. Agar tujuan dari keterampilan bertanya tercapai, maka guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan, yaitu saat mengajukan pertanyaan, hal ini bisa terlihat dari sikap, ekspresi wajah, suara, gaya, atau gerakan tubuh, serta cara menerima jawaban siswa yang diberikan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari saat mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut: mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, kemudian pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Kemudian, komponen-komponen keterampilan bertanya dasar yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir beberapa detik sebelum menunjuk salah satu siswa untuk menjawab. Yang ketujuh, pemberian tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar jika siswa menjawab yang salah. Yang kedelapan, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, pengaturan urutan pertanyaan. Yang kesepuluh, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang terakhir adalah peningkatan terjadinya interaksi. Kemudian, keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya, agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Tujuan dari keterampilan memberikan penguatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam belajar. Dan yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Kemudian ada 3 prinsip agar penggunaan penguatannya efektif, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan respon negatif. Cara memberikan penguatan. Guru dalam memberikan penguatan dapat melakukan beberapa cara, yaitu pertama, penguatan dapat dilakukan kepada pribadi tertentu. Yang kedua, penguatan pada kelompok siswa. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan segera. Dan yang keempat, variasi dalam penggunaannya. Komponen-komponen yang perlu dipahami guru dalam memberikan penguatan dalam pembelajaran adalah: yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal yaitu penguatan berupa kata-kata pujian, dukungan, dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Dan yang kedua, penguatan nonverbal yang terdiri dari gerak mimik dan gerak badan, kemudian mendekati siswa, sentuhan tangan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan yang tak penuh. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penguatan yang berupa hadiah materi sesuai karakteristik siswa. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Variasi dalam pembelajaran dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru yang meliputi menggunakan variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan, mengadakan kontak pandang, dan mengubah posisi guru dalam kelas. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran yang meliputi variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dan variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Variasi ini dilakukan misalnya dalam pembentukan kelompok, anggotanya tidak selalu tetap, dan saat presentasi di depan kelas diundi agar tidak siswa yang pandai saja yang maju, dan setiap siswa siap maju. Variasi juga dapat dilakukan dengan meminta siswa yang menerangkan konsep di depan kelas dan guru, serta siswa lain yang akan menanggapi. Kegiatan belajar 2, yaitu keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Beberapa tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di dalam kelas adalah: yang pertama, membimbing siswa menjawab pertanyaan, mengapa secara bernalar. Yang kedua, membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang keempat, mendapat balikan mengenai pemahaman siswa dan untuk mengatasi kesalahan-mengertian siswa. Yang kelima, menolong siswa menghayati dan mendapatkan berbagai proses penalaran dan penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan yang meragukan. Kemudian, adapun alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan adalah: yang pertama, agar guru tidak mendominasi kelas dengan informasi lisan, maka penting bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembicaraan sehingga penjelasan guru bermakna bagi siswa. Yang kedua, guru harus mengenal tingkat pemahaman siswa dalam menyajikan informasi, karena kadang penjelasan tidak jelas bagi siswa, hanya jelas bagi diri guru sendiri. Yang ketiga, karena tidak semua siswa dapat menggali pengetahuan di buku atau sumber lain, maka guru perlu menjelaskan hal-hal tersebut. Yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Adapun prinsip dalam memberikan penjelasan ada 5, yaitu: yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran bergantung keperluan. Penjelasan juga dapat diselingi dengan pertanyaan. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan dari siswa atau dapat juga telah direncanakan oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus materi yang bermakna bagi siswa. Dan yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan oleh guru yaitu: yang pertama, merencanakan penjelasan, yaitu meliputi isi pesan, materi, dan penerima pesan, yaitu siswa. Yang kedua, menyajikan suatu penjelasan yang meliputi kejelasan dapat dicapai dengan cara penggunaan bahasa yang jelas, volume suara yang keras dan tidak lemah agar siswa dapat mendengar. Yang ketiga, berbicara yang lancar. Yang keempat, mendefinisikan istilah-istilah dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, berhenti sejenak untuk melihat respon siswa, apakah siswa mengerti penjelasan guru. Kemudian yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi dengan mengikuti pola pikir induktif atau deduktif. Yang ketiga, pemberian tekanan pada butir yang dianggap penting dengan cara memberi variasi tekanan suara pada materi yang dianggap penting.
Dan yang terakhir, memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri atau memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dijelaskan untuk mengetahui pemahaman siswa atau memperhatikan mimik siswa. Keterampilan yang kedua dalam kegiatan belajar 2 ini adalah keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Peran guru sebagai koordinator, moderator, atau fasilitator jalannya diskusi dalam pembelajaran. Dengan demikian, tanggung jawab penuh berada di tangan siswa berdasarkan aturan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Agar dapat menjadi pemimpin kelompok yang baik, maka guru harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan yang ditandai dengan keterbukaan, saling menerima, dan menghargai antar anggota. Yang kedua, diskusi didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang, yang meliputi pemilihan topik yang akan didiskusikan, penyiapan informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik yang akan didiskusikan, persiapan sebaik-baiknya sebagai pemimpin diskusi, penetapan banyaknya anggota kelompok agar efektif, dan pengaturan tempat duduk agar setiap anggota kelompok dapat berinteraksi dengan anggota yang lain. Yang ketiga, diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal, yaitu yang pertama, sumber yang dimiliki kelompok lebih kaya daripada individu. Kemudian, anggota kelompok yang kemampuannya kurang mempunyai kesempatan mengemukakan idenya dan dapat belajar kepada anggota yang kemampuannya lebih. Yang terakhir, dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Yang keempat, diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai. Antara lain, memerlukan waktu yang lama, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, dan dapat membosankan jika pembicaraan bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Kemudian komponen keterampilan diskusi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian, yang dapat dilakukan dengan cara merumuskan tujuan pada awal diskusi, menyatakan masalah-masalah khusus dan menyatakannya kembali jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, menandai hal-hal yang tidak relevan, dan merangkum hasil pembicaraan pada tahap-tahap tertentu. Yang kedua, memperjelas masalah atau pendapat, yang dapat dilakukan dengan cara menguraikan kembali atau merangkum pendapat tersebut hingga menjadi jelas, mengajukan pertanyaan tentang pendapat yang diajukan anggota kelompok yang lain, dan menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan informasi. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa dengan cara meneliti apakah alasan yang dikemukakan mempunyai dasar yang kuat, dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Yang keempat, meningkatkan pendapat siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kunci yang menantang mereka untuk berpikir, memberi contoh pada saat yang tepat, menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, memberikan waktu untuk berpikir, dan mendengar dengan penuh perhatian. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan cara memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah pembicaraan yang serentak, dan memberi kesempatan pada siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah secara bijaksana peserta yang suka memonopoli pembicaraan, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat temannya, dan meminta pendapat siswa jika terjadi jalan buntu. Yang keenam, menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan siswa, memberi gambaran tindak lanjut, dan mengajak siswa menilai proses diskusi yang telah berlangsung. Keterampilan ketiga dalam kegiatan belajar 2 ini adalah keterampilan mengelola kelas.
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun untuk guru. Yang pertama, tujuan bagi siswa, yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib di kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Yang kedua adalah tujuan bagi guru, yaitu mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran dan kebutuhan siswa, dan juga memberikan respons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. 6 prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam keterampilan mengelola kelas adalah: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan; yang kedua, tantangan; yang ketiga, bervariasi; 4, keluasan; yang kelima, penekanan kepada hal-hal yang positif; dan yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Kemudian poin selanjutnya adalah komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon negatif siswa yang berkelanjutan. Dalam mengatasi hal itu, guru dapat menggunakan strategi antara lain sebagai berikut: memodifikasi tingkah laku, yaitu dengan cara mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan. Yang kedua, meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Yang ketiga, mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman. Kemudian, pengelompokan proses kelompok yang harus diperhatikan guru adalah memperlancar tugas-tugas dengan cara mengusahakan terjadinya kerjasama dan menetapkan standar serta prosedur kerja, dan memelihara kegiatan kelompok dengan cara memelihara dan memulihkan semangat, menangani konflik yang timbul, serta memperkecil masalah yang timbul. Kemudian yang ketiga, menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah dengan cara pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi dari dekat, mengakui perasaan negatif siswa, mendorong kesadaran siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menjauhkan benda-benda yang bersifat mengganggu, menyusun kembali program belajar, menghilangkan ketegangan dengan humor, menghilangkan penyebab gangguan, pengekangan secara fisik, dan pengasingan. Kemudian, keterampilan yang keempat dalam kegiatan belajar 2 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang dimaksud dengan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Peran guru dalam pembelajaran keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisator kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai salah satu sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang kelima, sebagai pendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan kepada siswa sesuai kebutuhannya. Dan yang keenam, sebagai peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya, yaitu siswa. Poin kedua yaitu komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan.
Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Dan yang terakhir adalah keterampilan merencanakan dan melaksanaan kegiatan pembelajaran. Itu tadi adalah 8 keterampilan dasar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.